Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Sabtu teman-teman semua. Hari ini atau di edisi kali ini kita akan bahas seperti biasa saatnya terima raport. Ada dua pemain seperti biasa, pemain diaspora yang merumput di Eropa yang bermain semalam. Dua-duanya menelan kekalahan, tapi secara penampilan satu bagus, satu enggak. Yang pertama adalah Bang Jai yang harus mengakui ketangguhan dari Hellas Verona, ya, jadi Venezia kalah 2-1 di kandang Verona. Dan satu lagi adalah Tom Hai. Ya, Tom Hai ini kalau dari hasilnya memang hasil minor. Ini hasil kekalahan ketiga setelah Tom Hai bergabung dengan Almere City. Jadi semalam Almere City kalah 1-0, kalah tipis 1-0 dari William Tway. Nah, kita akan bahas permainan dan juga performa dari kedua pemain ini. Yang pertama terkait dengan Bang Jai. Ya, Bang Jai semalam penampilannya nggak terlalu bagus, biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kalau tidak ada blunder dari Joronen, dari kipernya, ini gua rasa minimal Venezia bisa bawa 1 poin ya. Jadi mereka bahkan unggul duluan di awal-awal pertandingan, bahkan nggak sampai 2 menit ya. Tapi kemudian disusul menjadi 1-1. Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya Venezia cukup bagus dalam bertahan. Nggak terlalu sempurna banget ya penampilan individunya Bang Jai memang, karena ini concern kita. Tapi paling nggak mereka masih bisa menahan gempuran tuan rumah Hellas Verona sampai menit 80 sebelum ada blunder dari Joronen. Jadi ini dari catatan gua, ini adalah blunder kedua Joronen ya. Sebelumnya juga pas lawan Milan juga dia ada blunder 2 atau 3 kali. Satu bikin penalti, satu lagi kebobolan dari Theo Hernandez, itu juga gara-gara dia. Dan kemarin juga sama. Ya, makanya kalau kita lihat di live score atau di sofa score atau di apapun itu diakuinya itu sebagai on goal. Karena memang seharusnya itu bola tidak 100% mengarah ke gawang. Tapi ya bola gampang sebenarnya ya, cutback sundulan yang sebenarnya bisa diamankan, tapi malah dia coba menangkap mungkin, tapi kemudian masuk ke dalam. Nah, cuman ya terlepas dari skor kekalahan Bang Jai bersama Venezia yang memang agak mengkhawatirkan juga nih, karena akhirnya menyeret Venezia ke posisi kedua dari bawah sama dengan Almere City dan hanya mengenyam satu kemenangan dan juga satu hasil imbang musim ini ya. Tapi sisi baiknya adalah Bang Jai sehat-sehat aja, nggak ada cedera. Ini yang paling penting ya, karena ini akan menjadi pertandingan terakhir. Minggu ini akan menjadi game week terakhir buat klub-klub, buat pemain sebelum membela tim nasionalnya masing-masing, dan dalam hal ini khususnya Indonesia ya, membela timnas kita dalam rangka menghadapi Bahrain dan China. Jadi aman semua ya, dan progresnya secara performa juga secara penampilan maksud gue itu cukup baik. Jadi 5 kali sudah Bang Jai menjalani starter ya, dan semuanya bermain full mulai dari pekan ketiga atau giornata ketiga sampai ke-7 ya, 3, 4, 5, 6, 7 itu selalu main starter dan main full. Hanya di pertandingan pertama Bang Jai absen, dan di laga kedua dia memang starter tapi diganti waktu menahan imbang Fiorentina 0-0 ya. Jadi gua nggak dapat informasi kapan dia akan terbang ke Bahrain, tapi kemungkinan hari ini atau besok paling lama, karena tim nasional dari Indonesia pun yang embarkasi Indonesia, nah itu kata-katanya, itu berangkat nanti malam ya. Jadi makan malam dulu, nanti malam baru nanti berangkat. Jadi kemungkinan besar pada berkumpul itu paling lama kemungkinan ya hari Senin tanggal 7, karena ada beberapa pemain juga atau klub yang dibela pemain diaspora atau yang bermain di luar negeri itu baru bermain hari ini atau bahkan besok. Jadi mungkin Senin lah ya paling lambat itu berkumpul semua di Bahrain ya. Oke. Kalau tadi Bang Jai tampil ya mungkin biasa-biasa aja ya, tapi kali ini Tom Hai, Prof Toha ini tampil sangat gemilang teman-teman. Bagus permainannya, mirip dengan ketika dia menjalani debut di Almere City waktu dikalahin 5-0 dari Twente, klubnya Mes Hilgers. Selalu dia tampil perform ya, terutama semalam ya. Ini menurut gue malah mungkin antara lawan Twente dan semalam itu penampilan terbaik Prof Toha. Berapa kali dia melakukan intercept, ini mengingatkan gua atau mirip penampilannya ketika
Tom Haye bermain buat Indonesia menghadapi Vietnam di Midin. Dia berapa kali, ada 4 kali kalau nggak salah dia melakukan intercept, dan memang sebelum dia debut pun gue sempat dengar ini salah satu kelebihan dia, dan kemarin ditunjukkan kembali, dan ini merupakan indikasi menurut gue ya, yang bersangkutan itu fitnessnya sudah mulai recovery ke mendekati 100%. Ya karena semalam pun dia tampil selama 90 menit penuh tanpa diganti. Jadi ini satu berita yang positif. Penampilannya dia positif, kemudian juga minute play-nya juga positif, hanya hasilnya yang memang minor. Jadi 3 kali setelah Tom Haye masuk membela Almere City itu Almere City nggak pernah menang, ya kalah 5-0 dari Twente, kemudian kalah 1-0 dari Zwolle, timnya Eliano Reinders, dan juga terakhir tadi pagi subuh ya itu kalah 1-0 dari Willem II. Tapi itu tadi jumlah minute play-nya itu terus bertambah. Di debutnya melawan Twente itu dia bermain 57 menit, kemudian di pertandingan melawan Zwolle dia main 65 menit. Nah ini yang agak sempat mengkhawatirkan kita kan. Dia sempat kena tackle teman sendiri, kemudian juga sempat memegang rusuknya agak kesakitan sebelum akhirnya dia diganti 1 jam lewat 5 menit. Nah tapi tadi pagi dia main full dan mainnya juga cukup mobile, ya, tentu dengan gaya dia ya yang agak sedikit salon ya. Tapi ya itu tadi, ini menunjukkan bahwa fitnessnya sudah kembali. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berarti dia tidak terlalu ada masalah, tapi memang terlalu lama menurut gua ya. Nanti kita akan diskusi. Tom Haye ini mendapatkan klub sehingga akhirnya shape-nya, artinya kondisi badannya, kemudian juga instingnya, competitiveness levelnya, jiwa daya saingnya lah gitu, itu agak berkurang. Fitnessnya juga sama. Memang ada yang bilang, gue juga tahu, gue juga bisa memperkirakan lah, dia pasti akan workout di rumah sendiri ya, tapi beda workout yang dipaksa, yang diawasi, yang dengan bareng-bareng dengan satu grup, itu pasti beda. Nah jadi bagusnya ya dari raport Tom Haye kali ini adalah bukan hasil klubnya ya, karena bukannya kita nggak mau atau berdoa berharap klub yang dibela oleh para pemain tim nasional pahlawan-pahlawan kita ini menang, tapi at one point kita juga punya kepentingan untuk melihat para pemain ini tampil bagus ya, tampil perform, dan yang pasti adalah bugar, karena ini akan menjadi yang gue bilang tadi, pertandingan terakhir sebelum Tom Haye dan kawan-kawan akan bergabung dengan tim nasional Indonesia, tentunya terbang langsung dari Belanda ke Bahrain. Jadi peningkatan minute play ini sangat positif kalau gue lihat, dan mainnya itu tadi lebih bertenaga dibandingkan terutama ketika menghadapi Zwolle. Ketika menghadapi Zwolle tuh ya itu tadi ya, selain dia mungkin juga masih kurang fit, kemudian diganti, jadi ini agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi tentunya dengan kabar terakhir ini membuat kita lega, karena kemarin gue juga hadir di DPI, di Jebret Media, dan ditanya ya soal Prof Tom Haye ini gimana, mau dimainin awal apa nunggu, mungkin kalau ada yang capek baru diganti. Jawaban gue, kalau dia fit pasti harus dimainin dari awal. Ini salah satu pemain yang menurut gue kecerdasannya di atas rata-rata ya. Cuman memang masalahnya kalau kita sedikit berkaca di pertandingan menghadapi Australia, ini mungkin dia ada isu fitnesses yang kita nggak tahu nih, yang mungkin nggak dibeberkan keluar, sehingga akhirnya dia baru dimasukkan di, kalau gue nggak salah menit 70 atau 80 ya waktu lawan Australia. Dan ini juga kan imbas mungkin dari pertandingan yang sangat panas dan exhausted ya, ketika kita menghadapi Arab Saudi di Jeddah, di mana kita mencuri 1 poin dan bermain imbang 1-1 di sana. Oke, ya teman-teman, gue rasa gak usah terlalu lama ya. Jadi ini hanya sedikit report dari 2 pemain kita, Bang Jai dan Prof Tom Haye, atau Prof Toha ya kalian bilang biasanya, atau Tom Haye, yang main semalam. Tentunya masih ada lagi beberapa pemain yang main hari dan besok, tapi gue nggak akan hanya membahas rapor para pemain abroad dalam 2 hari ke depan, karena sudah semakin dekat dengan kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya, menghadapi Bahrain dan China. Jadi kalau lawan Bahrain itu 5 hari lagi, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis nanti kita akan main. Jadi kalau kemarin ada yang mengkoreksi gue agak sedikit slip tong, mohon maaf, dan juga terima kasih atas koreksinya. Jadi biar jelas, gue agak sedikit pelanin ritme bicaranya ya. Jadi sekali lagi tanggal 10 lawan Bahrain dan tanggal 15 lawan China. Ya, jadi dia sela-sela rapor pemain yang memang ini menjadi rutinitas buat santapan kalian, informasi kalian. Gue juga akan mengupdate banyak banget teman-teman ya, banyak banget informasi-informasi, mulai dari jadwal keberangkatan yang mungkin kalian udah tahu tadi, udah gue beberkan, kemudian juga kondisi terkini Martin Paes yang kabarnya sudah ikut latihan bersama FC Dallas, dan juga bukan gosip ya, tapi info-info A1 terkait dengan
ada 3 pemain yang akan dinaturalisasi ya. Tapi kapan dan seperti apa dan kenapa alasannya belum diumumkan, dan itu nanti aja ya. Jadi itu yang gue bilang. Dan juga tentunya mulai kita akan lihat nanti dalam 2 hari ke depan kita akan mulai diskusi bareng tentang seperti apa nanti line up yang akan mungkin diturunkan oleh Sintayong, mengingat mungkin ada 2 atau 3 pemain yang cedera ya, Justin Hapner, kemudian juga Muhammad Tade Satrio, walaupun itu nggak terlalu mempengaruhi ya karena di keeper keempat, dan juga tentunya Martin Paes. Yang lain sih so far sih tidak ada yang cedera ya, dan mudah-mudahan semuanya fit sehingga bisa membela tim nasional kita meraih mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, terima kasih teman-teman. Ini gue rekam pas selesai jam 12 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan ini akan gue edit secepat mungkin dan akan menjadi menu makan siang kalian di hari Sabtu yang lumayan gloomy ini. Terima kasih teman-teman ya, sehat selalu dan sampai jumpa. Bye-bye.